Hai guys, mengenai penampakan benda jatuh dari langit yang jatuhnya ke laut di perairan Situbondo, gue mau kasih ilustrasi simple banget kayak untuk anak SD lah. Kalau ini anggaplah lo ngelihat dari kamera ya, ini hanya piring. Kalau lo ngelihat ini dari bawah dan ini di atas, ini akan terlihat seperti persegi panjang yang vertikal yang turun ke bawah. Tapi kalau dia dalam keadaan horizontal, ini akan terlihat seperti oval. Ini karena gue cuma punya piring ini. Ini akan terlihat seperti oval, seperti bola rugby mungkin ya. Kalau lu lihatnya dia di saat posisi begini, tapi kalau lihatnya dari saat dia posisi begini akan terlihat seperti lonjong ke atas, panjang. Nah, kalau lu lihatnya dari atas atau dari bawah, dia akan terlihat seperti piring. Artinya, tergantung dari perspektif mana lu ngelihat benda itu. Dari di saat dia lagi di atas kah, atau di saat dia lagi di bawah, atau di saat lu lagi di atas pesawat. Itu akan bentuknya akan berbeda-beda dari segi pandang lu, dari perspektif pandangan lu, dan juga dari posisi dia. Yang bisa dibilang karena ada berbagai macam kesaksian ataupun gambaran dari TikTok lah, dari mana-mana ya, mengenai bentuknya UFO. Ada yang lonjong kayak dibilangnya kayak oval, ada yang bahkan di film ada yang filmnya kayak panjang begini ya, percis kayak yang di video yang di Situbondo itu. Artinya UFO ini bisa berbagai macam. Dia bisa horizontal, dia bisa vertikal. Yang gue tahu dia itu bisa bergerak ke kanan ke kiri dan bahkan berputar. Berputarnya ibaratnya kan kalau pesawat itu akan harus sejajar. Tapi ini bahkan bisa vertikal tanpa jatuh. So, karena ada semacam gue nggak tahu ilmu fisik ataupun something yang sangat teknologikal, tapi yang gue tahu benda ini bisa melawan gravitasi bumi dan nggak terpaku dengan ilmu fisik yang selama ini kita tahu tentang dunia penerbangan. Jadi ada sesuatu di luar sana yang ilmunya itu belum sampai ke otak kita semua mungkin, atau bahkan belum terbuka banyak di zaman saat ini. So, coba kalian analisis lagi mengenai berita itu dan jangan hanya ada berita itu langsung besok dalam seminggu hilang, tapi cari tahu lebih jelas mengenai itu sampai ke akarnya, karena itu bukan hal yang bisa begitu aja dilupakan. Itu adalah suatu tanda khusus yang real untuk big awakening manusia secara massal, atau at least orang-orang Indonesia. Ya, itu aja mungkin
saran dari gue, yang gue bukan siapa-siapa, tapi gue cuma berharap kita itu nggak dibodohin terus-terusan. Dan one day lo akan lihat yang seperti tadi di video itu dalam jumlah banyak. Tapi gue nggak tahu kapan. Itu feeling, itu intuisi, dan itu ada di mimpi gue juga udah lama dari gue kecil. So, ada lagi yang mau gue bahas mengenai unfortunately sangat disayangkan. Gue rasa nggak semua dari manusia di bumi ini yang akan bisa gue bilang, gue nggak tahu bahasanya apa, diselamatkan atau apa ya. Susah memang kalau pakai bahasa manusia itu, karena nggak semua dari manusia itu, tapi yang mau diselamatkan aja yang akan melihatnya. Kalaupun ada orang yang melihatnya, itu berdasarkan pilihan mereka sendiri untuk nggak mau atau denial, dan mereka akan left out, ditinggal. Itu yang gue dapatkan deep inside ya, dari dalam lubuk hati. Gue nggak tahu maksudnya apa, tapi ada kemungkinan something will happen. Ngomong-ngomong, di sekitar tanggal 19, kalau gue nggak salah ingat ya, 19 Mei 2021, gue melihat scroll di langit dimana ada tulisan-tulisan yang gue nggak ngerti itu apa, seperti tulisan kuno, entah kunonya sekuno apa, tapi gue nggak bisa terjemahin saat itu sampai sekarang. Dan beberapa hari kemudian terjadilah berita mengenai benda yang jatuh di langit di Situ Bondo ini. Jadi mungkin nggak ada kolerasinya, tapi at least ada sesuatu yang mau diungkapkan oleh something or someone out there, dan mau dibuka satu-satu. Bersyukurnya karena dibukanya satu-satu, nggak langsung brek depan mata lo, semuanya terbuka. Sampai mental gue. Semuanya terbuka, dan itu bakal bikin super error otak lo pasti. Ya untungnya satu persatu, pelan-pelan tapi pasti, sampai akhirnya lo harus dihadapi oleh kenyataan yang lo mau terima atau lo nggak mau terima, itu pilihan. Mungkin kalau gue ngomong saat ini, karena saat ini kita belum tahu banyak dan belum waktunya untuk big decision. Jadi kelihatan seperti gue ini ngomong nonsense, ngigo atau apalah. Tapi one day, entah gue masih hidup atau enggak, people akan ngelihat reality, dan you need to face the truth. Terserah lo mau terima atau lo mau menolak, itu keputusan lo. Nggak ada paksaan, lo harus percaya gue atau lo harus percaya something ini. Nggak ada paksaan, benar-benar free will lo. Sisanya keputusan lo itu menentukan jalan lo sendiri.
Nah, be aware dengan deception. Itu aja yang bisa gue pesan. Entah ada yang dengar nggak ini one day nanti, tapi at least gue udah bilang. Makasih buat dengerin video ini. Salam hangat. Bye-bye.